Halo Selin Gebi, memang berat saudara. Selin Gebi, Iya Kak, agamanya apa sister? Kristen Kak. Oke, mau membahas tema saya atau mau bertanya saja tentang Islam dan agama kamu kepada saya? Mau bertanya tentang agama Kakak. Tadi kan Oke, tidak sanggup sempat membahas Kakak, tema ini ya? sebentar Kak, sebentar. Nanti Kak. Jadi kan tadi Kakak bicara bahwa eh, banyak nabi-nabi kami itu tidak punya moralitas. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah orang yang menikah lebih dari satu itu masih punya moralitas? Masih, apalagi kalau dia mampu menggembleng dan menghidupi dan menafkahi istri-istrinya dan istri-istrinya tidak merasa keberatan. Karena itu adalah urusan rumah tangga. Kecuali ada di antara istrinya yang terzolimi. Misal, di antara semua istrinya, taruh istrinya ada 11, ada satu istri yang tersiksa, lalu mengadu ke masyarakat dan membuat cerita bahwa saya dijolimin sama suami. Itu baru bejat itu. Tapi ketika ke-12 istrinya mencintai dia, memuja dia, bahkan ada salah satu istri yang adalah perempuan hasil dari beliau mengalahkan salah satu orang Yahudi kalau tidak salah, itu namanya Safia, itu dinikahi kemudian, dimerdekakan sebagai budak, dinikahi kemudian, dan bahkan si perempuan ini ketika suaminya sakit, dia mengatakan apa? Lebih baik aku yang sakit. Artinya laki-laki ini dicintai sama istrinya. Yang kurang ajar itu gini loh, ada laki-laki punya kekuatan 100% Tuhan. Jangankan menafkahi perempuan, ibunya saja dibiarkan di dunia tanpa dibawa ke surga. Itu baru bagi kami itu biadab. Ibu anak durhaka namanya ya, bagi kami, kayak malin kundang. Jangankan istri loh, gimana istrinya, mamanya saja tidak dicintai. Tapi seorang suami yang bahkan dicintai oleh istrinya, mau istrinya 1000 tapi dia dicintai, berarti ini laki-laki hebat nih. Walaupun dia punya istri lebih dari satu, tapi semua istrinya mencintai dia dan menghormati dia, dan tidak ada satupun hinaan dari istrinya terhadap laki-laki ini, maka ini laki-laki luar biasa loh. Berarti ada sesuatu pada laki-laki ini yang tidak dimiliki orang lain. Moralnya sangat tinggi nih. Istrinya lebih dari satu, lebih dari 5 loh, tapi tak ada satupun yang mengumpat, menjelek-jelekkan dia. Luar biasa ini laki-laki nih. Gitu. Suruh suami kamu kawin lagi lah. Oh iya, saya lagi nyari istri kedua calon suami saya memang. Lagi nunggu-nunggu. Iyalah, kami orang Islam itu bukan, perempuan Islam itu bukan gila di burung aja. Kalian kan nggak mau dipoligami karena kalian pengen disodok tiap hari kan. Gini, kalau Kak, kami gini, enggak. Kak. Oke. Saya bisa menanggapi jawaban dari Kakak ketika Kakak bilang kecuali istri-istri yang lain itu menzolimi ya kan. Tapi pertanyaan saya gini, Kak. Ya, dizolimi. Oke, Kak. Apakah itu tidak dosa, Kak? Setidaknya gini, Kak. Tunggu, jangan bawa narasi lain. Anda sudah bertanya, apakah itu tidak berdosa? Nah, saya tanya sama Anda, di kitab Anda poligami itu perbuatan dosa? Dosa? Oke, berarti Tuhan Anda membuat dosa. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan Anda memberikan istri-istri Saul kepada Daud. Berarti kurang ajar dong Tuhan Anda. Coba buka 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Coba dibaca kuat-kuat. Tadi Kakak bilang berapa? 2 Samuel? Pasal 12 nomor 8. Saya mau dia baca dulu teman-teman. Kalau dia nggak baca nanti saya yang bukakan. Saya udah tunjukkan ayatnya nih. Biar beliau membaca sendiri. Enak tuh kita orang Kristen baca sendiri kitabnya. Jadi kita nggak dituduh memframing, kita nggak dituduh memfitnah. Sebentar Kak, karena ini Kak, sebentar. Apa-apa kasih kesempatan lah mereka baca kitabnya. Capek lu kita baca kitab mereka. Kita aja terus yang ngasih tahu ayat-ayat kitabnya. Mereka juga harus baca kitab mereka biar mereka sadar gitu loh. Ini kita aja terus, kita aja terus, kita aja terus. Jadi menurut saudari Selin, poligami itu perbuatan. Silakan.
Ya, saya akan menjawab itu kakak punya pertanyaan tentang Enggak, saya suruh Anda baca 12 dulu. ayat Jangan 8. Sebentar. jangan Sebentar, dijelaskan Kak. dulu sebelum dibaca, Dek. Baca dulu. Oke, oke. Oke, saya baca. Telah aku berikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepada kaum Israel dan Yehuda. Dan Berapa seandainya itu istri belum di situ, cukup, Dek? Udah, Dek. tentu Nggak usah ditambah panjang lagi lebar, dan Dek. Dek, kalau kurang minta tambah kata Tuhan. Pertanyaannya, istri-istri itu untuk satu istri atau banyak istri, Dek? banyaklah. Kan lebih Yang dari kasih, satu. yang memberikan istri-istri orang kepada Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Ketiganya Esa sama. Berarti bejat kelakuan Tuhan Anda. Sabar, jangan Anda langsung bilang kayak seperti itu. Loh, itu kan Makna kata dari ayat Anda ini itu, Kak, tadi. sebentar. Kan Anda yang bilang Kalau poligami itu perbuatan dosa. Loh, berarti Tuhan Anda sengaja membuat orang lain berdosa dengan memberikan bini orang kepada Daud. Gimana sih, Dek? makna dari ayat ini bukan seperti itu, Kak. Sebentar. Coba mananya apa? Jadi kalau Mananya kita apa? mau, kita harus baca lebih teliti lagi, Kak. Maksud Silakan dari dibaca ayat itu teliti. bukan seperti itu. Sebentar, Kak. Ya, silakan Sebentar. dijelaskan. Alhamdulillahnya kami nggak bodoh bahasa Indonesia sih. Untung kita semua ngerti bahasa Indonesia ya, guys. Kalau coba kalian nggak ngerti bahasa Indonesia, lo dibodoh-bodohi lo kalian lo. Sebentar, Kak. Bahasa Saya Indonesia baca yang dulu. udah jelas kayak gitu masih juga mau di apa kan? Untung kita nih bukan orang bodoh, guys. Untung kalian udah belajar bahasa Indonesia dulu. Kebayang nggak kalian? Kalau kita nggak ngerti bahasa Indonesia, banyak kita dibodoh-bodohi sama orang Kristen kan? Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Artinya Tuhan ngambil bini orang dikasih ke Nabi Daud kan? Oh bukan, maknanya dia gila. Bahasa Indonesia aja diingkari sama mereka loh, guys. Untung kalian udah pandai bahasa Indonesia loh. Sempat kalian nggak ngerti bahasa Indonesia, waduh dibodoh-bodohi kita. Makanya bersyukur kita belajar bahasa Indonesia. Hidup KBBI. Ngeri kan? Kebayangkan bagaimana teman-teman muslimah dan muslim ketika mereka membaca tidak sesuai secara rasional dengan keyakinan mereka. Apa yang mereka lakukan? Bukan begitu maknanya. Padahal tertulisnya jelas banget loh. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Uni, Oh gak gitu maknanya. Apa Tante Mika? Uni. Tadi katanya poligami itu perbuatan dosa ya. Betul. Daud nenek moyangnya Yesus bukan? Loh, bukan cuma Daud, Yakub. Yakub itu nenek moyang nenek Yesus. moyangnya enggak? 4 Berarti istrinya. Yesus Abraham. ini keturunan dari, berarti Tuhan keturunan dari perbuatan dosa. Bukan cuma perbuatan dosa, Yesus keturunan pejina loh. Kan Daud itu pejina, dia ngambil bini orang, nggak cukup. Walaupun Tuhan bilang kalau kurang nanti minta tambah lagi, kan ayat itu gitu. Kalau kurang nanti ku tambahkan tuh. Dalam 2 Samuel itu coba baca. Kan di dalam 2 Samuel itu dikatakan gini. Ya, nih ayat 9-nya coba kamu baca Mika. Bahkan Tuhannya nawarin loh kalau kurang nih. Nih ya, kamu baca di ayat ke-8-nya. Mika sih kamu enak kamu jadi Nabi Israel loh. Nih, seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Nah, tuh. Wow. Coba kalau kurang yang bini-bini orang tadi, minta tambah dikasih sama Tuhan. Enak kon. Jeder kon. Nah, menurut Selin, poligami itu perbuatan dosa. Berarti Tuhannya membuat orang lain berdosa dengan memberikan bini-bini orang. Bahaya ini Tuhan nih. Tuhannya yang bikin orang berdosa ternyata. Salah deh. Kalau kakak bilang Tuhan mengizinkan Daud untuk menikahi istri-istri itu. Ya Itu udah, kan kalau gitu apa peringatan hukumannya? dari suatu peringatan dari Ya. Tuhan. Di dalam 2 Samuel itu Tuhan memperingatkan kejahatan yang mana? Karena dia poligami. Iya, karena Daud itu kan melakukan dosa dengan mengawinkan perempuan-perempuan, istri Uria, Abigail, Bathsheba. Mana baca Sebentar ayat, ya, Dek. Kak. Setahu Iya. saya konteks ayat ini, Dek, saya juga belajar loh. Ah, inilah untung saya belajar, kalau nggak dibodoh-bodohi saya nih. Konteks ayat itu Nathan memperingatkan Daud ya, karena dia membunuh Uria dan mengambil istrinya Bathsheba. Siapa namanya?
Betseba ya? Iya. Konteks ayat itu kemarahan Tuhan bukan karena dia poligami. Kok mempelintir? Saya baca itu satu konteks peringkop itu persekopnya saya tahu itu. Kenapa Nathan? Kenapa dia diperingatkan? Karena dia membunuh Uria. Tuhan baca Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Apakah karena dia poligami? Bukan. Tapi karena dia membunuh Uria Markica. Mari kita baca. Aduh, dek saya bukan Kristen tapi saya ngerti loh. Nih, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang juga kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota yang seorang kaya lagi miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan sampai di ini pada suatu waktu, ini perumpamaan yang dibawakan Nathan. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan dia berkata kepada Nathan, coba Selin di mute dulu ya. Selin di mute dulu. Nah, lalu Daud menjadi marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena itu ia tidak dikenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuberikan nih, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja di atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah ini Tuhan yang berikan nih. Telah kuberikan istri rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nih, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu. Mengapa engkau ini kejahatan Daud nih yang disentil oleh Tuhan nih. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan sabar dulu, saya belum selesai. Kamu kok Kristen malah kitabnya sendiri nggak paham perikop ini loh. Sebentar Kak, kan tadi Kakak Saya sendiri yang belum bilang selesai. apakah Tuhanmu Coba itu selesai. Gini loh sister, nanti kita kembali ke situ. Saya sedang menunjukkan kepada Anda bahwa Anda mempelintir perikop. Di sini Daud dihukum bukan karena poligami. Kan Anda bertanya tentang poligami. Di sini nih Daud Anda nih, ini Daud nih. Mengapa engkau menghina Tuhan? Kenapa dia dikatakan menghina Tuhan? Ini nih, baca dek. Dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil jadi binimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Amon. Bukan karena si Daudnya poligami, tapi karena dia poligami itu atas pemberian Tuhan. Tapi Tuhan mengamuk sama Daud gara-gara nggak minta izin sama Tuhan waktu meniduri Betseba dan membunuh Uria. Itu loh. Silakan. Mana? Kalau memang Anda bisa tunjukkan dalilnya Daud dihukum karena poligami, coba satu nabi yang dihukum karena poligami di kitab Anda siapa namanya? Coba tunjukin. Kan kita bahas poligami. Beda loh. Poligami dengan ngambil bini orang tuh beda loh. Poligami itu bahkan di kitab Anda Tuhan Anda memberikan istri-istri orang loh, bini orang loh diambil di poligami loh. Di Islam nggak boleh bini orang di poligami. Syarat sah menikahi perempuan itu dia tidak boleh punya suami. Tapi di dalam kitab Anda bini orang diambil Tuhan diberikan kepada Daud. Aduh, berat saudara. Berat tema ini. Au poligami. Berat tema ini. Au poligami. Berat saudara, berat. Percayalah sama saya, kalau kita ini nggak belajar KBBI dan belajar bahasa Indonesia, kita ada dikibulin moten, dipelintir sama mereka. Untung kita ngerti bahasa Indonesia. Halo, love you. Halo, Agamanya apa, sister? alhamdulillah Islam. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita diskusi dengan non-muslim dulu ya. Saya nggak mau diskusi kayaknya ya. Saya cuma mau ucapkan Oke. sepatah kata. Gimana ya? Sukseskan dalam menjalankan Islam.
Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah kakak. Halo, Jener. Agamanya apa Pak Jener? Apa Ya, kabar? malam. Baik. Agamanya apa Pak Jener? Kristen. Oke. Siap Pak Jener. Tema kita malam ini adalah Nabi Israel bejat, tapi kenapa masih dianggap nabi oleh Kristen? Nah, bentar Pak Jener. Kalau Pak Jener tidak mau membahas tema ini, Pak Jener boleh hanya bertanya saja tentang Islam. Karena saya khawatir orang Kristen itu nanti nggak ngerti lalu menjelaskan agamanya, nanti malah blunder. Supaya tidak menghinakan kalian di depan kami umat Islam, lebih baik bertanya saja. Tapi kalau memang mau menjelaskan nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Nanti sabar Selin ya. Selin, nanti kamu tanggapi setelah saya sapa Pak Jenner dulu. Silakan Pak Jenner, mau menanggapi tema ini atau mau bertanya saja? Oke, sudah ngomong, saya ngomong. Bisa. Boleh saya omong? Oke, makasih Boleh. ya. Nah, saya mau tanggapi tema di atas. Nabi Israel bejat, maksud kamu apa? Oke. Nabi Daud adalah Nabi Israel bukan? Nah, betul Nabi Israel, betul. Nah, dia pernah mengambil bini orang. Itu perbuatan bejat atau perbuatan baik? Nah, betul, saya akui perbuatan bejat. Nah, terus Ya apanya? udah. Kalau gitu benar dong nabi-nabi Israel bejat. Iya, terus apanya? Ya kenapa masih dianggap sebagai nabi? Padahal kelakuannya bejat. Emang kalau di Kristen itu standar moralnya nabi boleh ya bejat ya? Kamu dengar dulu ya, dengar baik-baik. Soalnya begini ya, kebiasaan kamu yang muslim itu selalu bahasa kitab. Ya, sedangkan kamu jarang bahasa kitab kamu. Bohong. Kamu Quran terus. Udahlah. Banyak kali Lanjut cerita. sama si Ya, Selin. Selin aja. Lanjut Selin, silakan Selin tanggapin. Kamu saya kasih waktu 2 menit. Iya, seperti tadi yang Pak, siapa yang baru keluar itu Pak Jenner ya? Kenapa? Kan ini pembahasan kita juga menuju ke Nabi Israel bejat. Kenapa sampai kakak bisa bilang Nabi Israel bejat? Karena mungkin Karena kakak tertulis lihat di Bibel. ya, karena kakak melihat bahwa Nabi Daud ini dia memang Bukan menikahi cuma Daud. Bukan cuma banyak. Daud. Oke, Banyak. Oke. Rata-rata Abraham bejat semua. punya, ya oke. Gini kak, kalau kita berpikir Nabi Israel bejat, apakah Tuhan itu tidak maha pengampun? Oke. Kalau nabi-nabi Israel berbuat bejat, Tuhan ampuni. Terus Enggak, saya cuma tanya aja. Menurut Anda Tuhan ampuni? ampuni. Menurut saya Tuhan Kenapa ampuni. Adam Karena hanya makan dalam buah Mazmur pengetahuan baik dan buruk? Bentar dulu. Kenapa Adam hanya makan buah pengetahuan baik dan buruk, tapi dosanya justru diberi warisannya kepada cucu-cucunya? Kan lucu ini, kontradiktif ini. Katanya Tuhan Maha Pengampun. Adam cuma makan pohon baik dan buruk aja, malah dihukumi sampai terkutuk, sampai keturunannya terkutuk. Giliran Daud ngambil bini orang, diampuni. Giliran Abraham berpoligami yang kata Anda perbuatan bejat, diampuni. Jadi ini standar ganda ini, Dek. Adam itu nggak ngambil bini orang dia. Yang dimakan Adam adalah pohon yang ditumbuhkan Tuhan. Salah Tuhan, ngapain dia bikin pohon di situ? Dia yang bikin pohon di situ, diciptakannya ular untuk bisikin Adam. Dia yang bikin skenario itu. Adam terjebak, Adam yang salah. Adam punya dosa waris nenek moyang cucu-cucunya. Ini di satu sisi kalian katakan Tuhan kami maha pengasih loh, nabi bejat aja diampuni. Oke. Tapi kalian lupa dengan Adam yang gak diampuni sama sekali, sampai-sampai dosanya diwariskan ke cucu-cucunya. Ini yang disebut dengan standar janda. Standar janda. Mentang-mentang janda nggak punya standar. Sorry Deng, aku punya standar ya. Jadi ayolah berpikir. Bagaimana mungkin saudariku ini membela Yesus dengan mengatakan Yesus Tuhan baik uni.
Daud berzina aja diampuni. Lah, dia mati ditombak itu gara-gara dosa waris. Kalau memang Tuhan Anda sebaik ini, sehumble ini, ngapain ada dosa waris? Jangan gitulah. Ini namanya kayak kayak mempromosi ke saya, tapi Rifa, si Mika itu baik loh jadi suamimu. Kenapa dia? Iya, soalnya dia itu kalau kau berzina diampuni. Oh ya? Heeh. Sedangkan aku ngambil duitnya di celananya aja dia potong tangan aku. Kayak gitu perumpamaannya. Berat, maju kena, mundur kena. Bubuk, kalah peka, menang debat. Jadi Kon. Gimana saudara-saudara kita ini? Ajaran yang kontradiktif, Konteks yang mustahil. kalau konteks yang tadi kakak bilang bahwa kenapa Adam tidak bisa diampuni sedangkan Daud itu membuat dosa, ya kan? Nah, si Adam ini kan dengan perbuatan sadar. Daud nggak sadar. Menurut saya Daud nggak sadar. Orang dia lagi berjalan di atas soto, dia lihat bini orang cantik itu, sikat, nggak sadar gitu, mabok dia. Duh mak, nggak tahu lagi lah aku. Kok bisa ya kitab kalian itu menurut Gini saya, kak, menurut saya. gini. Saya ini kan baru belajar kan kak, jadi saya mau bertanya. Gini, kalau Anda rendah hati mengakui Anda baru belajar, tolong dengan sangat tunjukilah bukti kalau Anda baru belajar dengan tidak mengucapkan sesuatu yang Anda nggak tahu. Contoh tadi, Anda menuduh Daud itu nggak sadar. Saya sudah belajar kitab Anda. Saya tahu Daud itu ketika mengambil istri orang full dia itu sadar. Anda sebagai orang Kristen itu mengucapkan sesuatu yang Anda belum pelajari. Saya sebagai orang Islam bicara dari hasil pelajaran. Saya baca waktu Daud melihat Batseba di atas sotoh, dia sadar, dia bukan mabuk. Ya, jadi ketika Anda menjawab seadanya untuk membela nabi-nabi dalam kitab Anda, itu justru menunjukkan bahwa Anda bicara dengan ketidaktahuan. Maka lebih baik bertanya aja, nggak usah dijelasin. Saya nggak paksa kalian menjelaskan agama kalian kok. Saya mengizinkan kalian belajar kepada saya. Nanya, saya kuliah tuh buat kalian loh. Saya spesifik kuliah saya itu ngambil prodi komunikasi penyiar Islam, dan kegunaan kuliah ini untuk kalian non Muslim. Silakan, nanya dengan aja. rendah hati saya baru belajar kak. Terus yang tadi pertanyaan saya, sekarang saya bertanya ya ke agama kakak aja. Apakah Nabi Muhammad itu nikah lebih dari satu, nggak dosa tuh? Oke, Nabi Muhammad tidak berdosa menikah lebih dari satu karena beliau diberikan kemampuan yang lebih daripada laki-laki lain, sehingga ketika dia menikah lebih dari satu, dia tidak menzolimi istri-istrinya. Contoh, istri-istrinya adalah orang-orang yang bahkan tidak ada satupun di antara mereka yang pernah mengatakan bahwa suaminya itu pelit, suaminya itu nggak tahu diri, suaminya itu bau, nggak. Justru semua istri-istrinya adalah orang yang mencintai suaminya. Nah, dalam Islam, dosa itu akan jatuh ketika kamu merugikan dirimu dan merugikan orang lain. Misal, kamu suamimu, kamu istri satu-satunya. Belum kak. Kalau saya belum kamu, langsung. ya taruhlah, oke. Kita kasih contoh. Kamu menikah saja dengan satu laki-laki, dan laki-laki ini menikah dengan satu perempuan. Kalian pasangan suami istri. Suamimu saja tidak menafkahi kamu saja, itu berdosa. Ada Tante Mika punya istri punya istri 3, nggak boleh 5 dalam Islam ya. Kalau untuk manusia biasa bolehnya tuh 4 maksimal. Tante Mika ini istrinya 3. Ketiga-tiga istrinya dinafkahi, disenangi, dicintai, dibahagiakan, dan tiga-tiganya tidak pernah mengeluh. Maka suami kamu lebih berdosa ketimbang Tante Mika. Kenapa?
Tante Mika justru berpahala karena dia mampu menafkahi 3 wanita sekaligus dan wanita ini dididik menjadi seorang wanita yang Islam. Artinya Tante Mika itu melindungi 3 wanita. Bisa jadi nanti perempuan ini kalau tidak nikah dengan Tante Mika, dia ketemu suami yang nggak bertanggung jawab. Bisa jadi perempuan ini tidak nikah dengan Tante Mika, bisa jadi dia jadi pesundal. Tapi Tante Mika menyelamatkan 3 orang wanita ini. Dengan cara apa? Dinafkahi dengan baik, diberikan jatahnya sesuai dengan kemampuan Tante Mika, dan istrinya pun aman hidupnya. Maka Tante Mika lebih berpahala daripada suami kamu yang menikahi kamu cuma 1 istri, tapi kamu ndak dikasih nafkah. Di dalam Islam itu, dosa itu terjadi kalau perbuatan itu membuat kerusakan untuk diri sendiri dan orang lain. Makanya larangan di dalam Islam itu jangan makan babi. Kenapa? Makan babi itu membuat kerusakan kepada manusia. Kenapa? Karena babi itu adalah najis dan kotor. Makanya ternyata secara medis salah satu binatang yang paling banyak dijadikan inang oleh bakteri adalah babi. Kenapa? Karena ternyata hewan yang makan tainya sendiri itu adalah babi salah satunya. Nah, makanya di Islam itu saya kan ngajar bentar sedikit. Jadi poligami itu dalam Islam bukanlah perintah, ya. Dengarkan baik-baik adikku. Perintah di dalam Islam itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Contoh, wa aqimus sholat, tunaikanlah sholat. Itu kalau tidak dilakukan, berdosa. Bahkan menikah itu bukan menjadi kewajiban dalam Islam. Kalau ada laki-laki Islam, dia mampu tidak menikah dan tidak berzina dan tidak melakukan perbuatan yang nista, maka dia itu boleh tidak menikah. Ada ulama kami yang tidak menikah, kalau nggak salah Imam Nawawi ya. Nah, jadi menikah ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa nggak apa-apa nggak nikah. Tapi Rasulullah katakan dia mengatakan bahwa menikah itu sunnah. Karena naturnya laki-laki ini adalah memiliki kecenderungan seksual kepada perempuan. Supaya tidak menyakiti perempuan lain dengan bergonta-ganti pasangan, merugikan diri sendiri dengan nanti berbagi penyakit kelamin, maka Islam ajarkan untuk nikahilah perempuan. Nah, konteks Quran surah An-Nisa tentang poligami, kalau Anda baca, di situ daripada menikahi anak yatim perempuan, dan nanti anak yatim ini terzolimi, tersakiti, lebih baik jangan nikahi anak yatim perempuan untuk mengambil hartanya. Lebih baik nikahi 2, 3, atau 4. Ini adalah solusi. Jadi tidak ada perintah wajib menikah lebih dari 1 di Islam. Yang dianjurkan itu, tapi daripada kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka nikahilah 1. Oke, Kak. Saya ngerti. Tapi kenapa gini? Tapi kenapa dia Nabi Muhammad tidak kayak ambil anak lain atau janda-janda lain sebagai saudara? Kenapa harus nikah semua gitu? Nah, kalau Nabi Muhammad mengambil perempuan menjadi saudara dalam Islam, bersentuhan saja, bertatapan saja, laki-laki yang bukan mahram, tidak ada hubungan darah, itu hukumnya lebih baik kepalamu ditusuk dengan jarum panas ketimbang kamu melihat bersentuh. Sabar, sister, saya jangan diganggu dulu, boleh? Saya paham apa yang kakak sabar dulu. Bicarakan. Tapi maksudnya gini, ketika saya sedang sabar Selin, penonton pun mau dengar juga. Kan penonton kan bukan cuma Anda yang ingin mendengarkan. Iya Kak, di dalam, aku paham apa maksud kakak. Sister, Anda paham tapi penonton belum tentu paham. Jangan gitu dong. Ini kepotong namanya. Ini kita nggak diskusi. Di sini kan prioritas dan tupoksi saya berdakwah di sini. Nah, di dalam Islam batasan antara laki-laki dan perempuan itu sangatlah ketat. Maksudnya apa? Tidak boleh kami terlihat bagian yang bukan menjadi hak bagi orang yang menjadi mahram kami, dan kalau ada yang terlihat itu berdosa, dosanya sangat besar. Makanya Nabi Muhammad itu bahkan menikahi itu janda-janda yang dinikahi. Sebelum menikahi dengan Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu istrinya janda-janda. Bahkan Sayyidah Khadijah itu tidak pernah dipoligami selama 25 tahun. Nah, Sayyidah Aisyah ini adalah anak dari sahabatnya Rasulullah. Kenapa beliau menikahi Sayyidah Aisyah?
Karena memang Sayyidah Aisyah ini ternyata menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan tentang wanita. Kenapa? Istri-istri yang lain tidak punya kemampuan seperti Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah pada akhirnya itu dia yang menjelaskan kepada kaum perempuan tentang hukum fikih perempuan. Kenapa? Karena Nabi saya ini orang yang sangat pemalu. Rasulullah ini bukan orang yang gemar berkata-kata kotor, ya. Nah, jadi ketika Rasulullah ditanya seorang perempuan, bagaimana nanti saya datang bulan? Nah, Rasulullah tuh mengatakan gini aja, Rasulullah tuh malu loh. Nanti pasang ya di inimu. Rasulullah tuh malu. Makanya yang menyampaikan itu adalah Sayyidah Aisyah karena sama-sama wanita. Itu kenapa hikmahnya Sayyidah Aisyah dinikahi, karena Sayyidah Aisyah ini menjadi sumber ilmu tentang fikih wanita bagi kami kaum perempuan dalam Islam. Gitu. Karena nanti kalau kami bertanya kepada laki-laki, Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, gatal-gatal ini saya, boleh nggak saya sholat? Malu kami. Jadi kami nggak tanya ke laki-laki, nanyanya kepada perempuan. Kenapa? Karena ternyata diajarkan dalam Islam perempuan juga bisa jadi ulama, yaitu istrinya Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Nah, sekarang pertanyaan saja, jangan gini, karena Anda baru belajar, saya tidak mau berdebat dengan ketidaktahuan Anda. Saya mau menjawab pertanyaan saja. Jadi konteksnya Anda bertanya saja. Silakan bertanya. Nah, enggak Kak, gini, oke saya paham apa yang Kakak maksudkan tadi tentang istri-istri Nabi Muhammad yang lain. Oke, ini gini, apakah kalau tadi dia udah apa namanya mengangkat jadi saudara, apakah ndak bisa pisah rumah gitu Kak? Supaya Nabi Muhammad juga tidak tergoda dengan ini Anda ngatur hidup orang lain loh. Ini Anda ngatur Nabi Muhammad loh jadinya. Ya, berarti begini Kak, berarti jangan pakai berarti. Kenapa saya dari tadi bilang Anda bertanya saja? Ketika Anda bertanya kenapa Nabi nggak gini, kenapa nggak begitu? Ini Anda seolah-olah mau nyetir Nabi saya nih. Nabi kamu gini aja. Berarti kamu pengen Nabi saya melakukan apa yang kamu mau. Nah inilah bedanya Kristen dengan Islam. Ini maksudnya Kalau ini sebentar. Kalau dalam Islam kami tidak pernah nyetir agama kalian. Kenapa Tuhan kalian gak gini aja? Justru kami mempertanyakan kepada kalian secara rasional. Kalau saya mau bertanya balik, kenapa Tuhanmu harus mati untuk mengampuni dosa? Kenapa Tuhanmu gak tinggal bilang aja diampuni dosamu? Toh dia udah pernah lakukan itu. Nah ujungnya saya ini kurang ajar kepada kamu kan? Nah kamu mempertanyakan kepada Nabi saya, ketika Nabi saya menikah dan itu tidak menjadi masalah, kok kamu yang mempermasalahkan? Apalagi di agama saya itu tidak berdosa, dan di agamamu sendiri terbukti itu tidak berdosa. Faktanya Tuhanmu memberikan bini orang. Ini sudah clear masalah kita. Nah, apalagi yang menjadi masalah bagimu? Kok jadi masalah Nabi saya menikahi perempuan itu? Kok kamu yang jadi? Kok kamu harus? Kenapa nggak jadi saudarinya aja? Loh, orang dia mau dinikahi kok. Lebih mulia jadi istrinya ketimbang jadi saudara angkatnya. Kalau kamu tanya kenapa Rasulullah tidak menjadikan saudara, loh bahkan Rasulullah itu mengangkat budaknya jadi anak angkat loh. Jadi seolah-olah saudari kita Selin ini mau mengatur Nabi kita, sementara Nabi kita itu berjalan kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah. Tapi kok Selin saya mengatur, gitu loh, saya ini gitu mau loh. saya bertanya Kak, bukan Enggak, itu mengatur. enggak bertanya. Sarah, kalau mau bertanya, pertanyaannya begini. Berarti kakak Kenapa? juga nggak Gini nih, konsisten. kenapa? Lo kok gak konsisten? Kalau bertanya tuh gini. Jawabnya nggak konsisten. Gini Dengar kan dulu. kakak bilang Loh, tadi. Kok Kakak tadi gini bilang. nih? Bukan, Kok saya Kak, dibilang saya- gak konsisten? Jangan dipotong gini. Saya bilang apa? Kalau kamu tidak mengerti, jangan menyanggah dengan ketidaktahuan. Kamu tadi menggunakan diksi apa? Berarti. Kok gini? Ini kan bukan sebuah pertanyaan yang berkaitan ini dengan memang ajaran. tertuju buat agama kakak kan? Loh, Jadi di gini, Kak, agama saya maksudnya dilarang gini. nggak menikahi istri lebih dari satu? Tidak, saya sudah jelaskan. Oke. Kalau tidak dilarang di Karena agama tadi saya, lalu penjelasan Nabi kakak- saya menikah lebih karena dari satu, tadi kenapa? penjelasan kakak Apalagi gini, masalahnya? supaya Apa Nabi coba Muhammad masalahnya? itu tidak apa namanya tidak berdosa, dia mengawini perempuan lain. Tidak berdosa. Enggak, itu bukan saya. Saya bilang kalau Nabi Muhammad itu mencontohkan menikahi perempuan-perempuan yang dekat dengan dia, salah satunya alasannya ada dalam Islam itu, kami itu tidak boleh kalau dengan perempuan berbaik-baik.
jadikan saudari angkat, saudara angkat, ujung-ujungnya diangkat malam-malam. Gak usah. Saya tahu Nabi saya akhlaknya mulia, tidak akan begitu. Nabi saya mencontohkan, hidupnya itu jadi contoh. Kalau nanti Nabi saya mengangkat perempuan yang bukan saudaranya jadi saudara angkat, akan ditiru oleh orang Islam. Kamu tahu nggak itu? Nabi saya ini contoh. Apa yang dilakukan itu menjadi parameter hukum Islam. Ketika nanti Nabi saya mengikuti mau kamu, dia angkatlah perempuan cantik menjadi saudari angkatnya. Nanti itu bisa dijadikan dalih buat Tante Mika. Diangkatnya masuk kau akal, jadi Kak. adeknya Jujur nanti. Diajaknya kau ke kamarnya, dipegang-pegang pantat kau sama Tante Mika nanti. Kenapa? Gak gini Kak. Nabi kami akhlaknya mulia. Ketika nanti umatnya belum tentu akhlaknya mulia. Jadi kau seolah-olah di sini, Dek, ku kasih kesempatan belajar. Yang kau lakukan apa? Mengintervensi apa yang dilakukan Nabi saya. Tadi saya kasih kamu kesempatan belajar di sini. Saya jawab. Gini ya Kak. Poligami Gini. itu tidak berdosa. Sebentar dulu. Oke. Ini kamu tahu nggak paham kalau apa yang kamu Kakak masuk ke maksud. dalam. Iya kan di sini 3,4 orang yang nonton. Kamu Oke, pernah masuk ke 3,4 kampus orang, nggak? Kak. Saya tanya, kamu Gini, pernah Kak. masuk ke kampus nggak? Kamu Pertanya- pernah masuk kampus nggak? Saya tanya, kamu pernah belajar kuliah atau di SD pernah sekolah? Belum. Belum. Oh, jadi nggak pernah sekolah selama ini? Ya. Oke, saya ajarkan kamu ya. Etika ketika kita butuh ilmu seseorang, kita nggak boleh kurang ajar. Oke Ada Kak, nggak usah ke sana. Gini Adab. loh. Oh, Maksud harus. saya gini Saya Kak. di sini Maksud- loh. Kok Gini lah, saya Kak. dijajah sama wanita saya Kristen paham ini, apa yang teman-teman. tadi Kakak bicara. Saya Bicarakan bukan itu saya budak paham. Anda loh, Dek. Saya pengajar di sini loh. Kok diatur mengajarnya semau Anda ini? Tidak pernah saya mendengarkan bahkan guru yang dibayar aja privat. Ada seorang guru dibayar privat, dibayar oleh seseorang, bahkan tidak bisa mengatur guru itu loh. Ini ada orang Kristen dapat ilmu gratis, naik di tempat kita, kita kasih edukasi, kita kasih dia kesempatan bertanya sepuasnya. Saya diatur sama dia. Dikasih hati kok minta jantung. Bukan Ngeri Kak, banget. gini, kan tadi Kakak bilang saya semakin apa ya? Kayak saya semakin menghujat agama Kakak gitu. Tapi gini, Saya nggak bilang mau kamu menghujat, saya bilang kamu itu dalam Islam tuh orang kayak kamu tuh ndak ada adab. Kalau saya bertanya ke pendeta, saya ndak boleh kurang ajar ke pendeta. Karena saya butuh ilmu pendeta itu. Kecuali saya bisa bantah pendeta itu. Kecuali pendeta itu ngibulin saya. Kalau kamu bisa bantah semua narasi saya, kamu boleh bantah pakai data. Tapi makanya kamu tidak Kak, tadi mengerti. kan saya mau bertanya Duh. gini dulu, tunggu dulu Kak. Selin, Kan Kakak Selin, tadi mending bilang kamu belajarnya diam aja. Mending kamu banyak yang masih antri ya. Ada banyak yang antri loh. Bukan cuman kamu yang harus dilayani loh. Kamu nggak dapat privilege di sini loh. Udahlah nggak bayar masuk di Komal ini gratis ilmu dari saya. Saya kuliah buat ngajarin kalian. Malah ngelunjak, Dek. Saya kasih kamu kesempatan bertanya aja, bukan komplain ya. Bertanya, beda loh ya. Bertanya dengan komplain beda. Nabi Muhammad menikah dengan wanita lain, kamu komplain bukan bertanya. Bertanya itu tanya. Tanya, bagaimana pendapat Uni? Bukan malah, kok gini itu komplain namanya. Di sini Kristen disuruh bertanya bukan komplain. Komplain pergi kalian ke gereja sana. Tuhan kalian bahkan memberikan bini orang itu baru kalian komplain. Dikasih hati jangan ngelunjak. Dalam Islam, adabnya seorang murid itu kepada guru adalah ketika kau tanya sama orang, kau biarkan orang menjelaskan. Kalau kau nggak mau dengar orang menjelaskan, jangan kau tanya. Itu namanya nggak. Makanya aku bilang, sekolahlah kalian. Coba kalian sekolah. Kalian sekolah tuh bayar kan? Boleh nggak kalian intervensi guru? Boleh nggak kalian suruh-suruh guru? Nggak boleh. Padahal kalian bayar loh. Di sini kalian nggak bayar, gratis. Saya kuliah untuk kalian loh, supaya kalian ngerti. Kok saya Mahasiswi. diatur-atur menjawab sesuai yang kalian mau? Si paling mahasiswi saya ini loh. Kita sapa dulu. Satu. Disuruh bertanya Selin, malah komplain. Selin, tunggu bentar ya Selin ya. Selin tunggu dulu ya. Kita ada Natanai. Natanai, buka mute-nya, Dek. Oke, Kami izin saya umat turunkan. Islam tidak mungkin menjawab seperti yang kalian mau. Kami menjawab seperti yang kami tahu. Ingat ya, saya menjawab seperti yang saya tahu. Gara-gara dikutu aku sama Mika makan coklat batu aku. Emang jahat Mika ini loh. Dengar sekali lagi ya. Kami menjawab seperti yang kami tahu, bukan seperti yang kamu mau. Karena kami menjawab dengan ilmu pengetahuan. Silakan. Pertanyaan, kan ku bilang
Kalau kalian nggak mampu singgung tema ini, kan nggak kupaksa kalian bahas. Bertanya aja sama Bunda Gembala, nak. Jadi Anak Bunda jadi- sayang. Jadi buat Kristen-Kristen bertahu ya, poligami itu bukan perbuatan dosa ya. Di dalam Islam tidak perbuatan dosa, bukan perbuatan yang menimbulkan dosa. Aris Carung. Aris, Ada bang, selamat malam bang. malam Islam Kristen. Eh, Kristen sih bang, cuman aku sama agama itu nggak terlalu ini sih bang. Cuman mau Oke. tanya aja. Bertanya aja tentang Islam. Kalau nggak mau berdiskusi, tanya aja tentang Islam. Silahkan tanyalah yang sopan. Betul mencari betul mencari ilmu, jangan niatnya azas kebencian ya. Aris, mencari ilmu, bertanya aja biar nggak Iya, naik iya. darah tinggi ibu itu Iya, iya. Enggak lah, ibu ini nggak darah tinggi. ya. Aku cuma mau tanya sih bang. Bunda. Oke, Sebenarnya nggak ini ya, apa namanya, nggak merujuk ke ini sih kak, apa namanya, apa deh? ke satu agama lah, kayak misalnya Muslim kan. Cuman yang mau bertanya itu kan cuman dalam pikiranku aja ya. Udah tanya aja. Tapi kalau misalnya Tuhan itu ada kan, kenapa kok bisa ya Tuhan itu bisa membingungkan manusia yang Dia ciptakan itu loh. Sedangkan sepemahaman saya dalam apa namanya, agama apapun itu ya, artinya adalah sosok pencipta itu yang mengendalikan semua manusia gitu loh. Gitu. Pertanyaannya kenapa nggak bisa mencipta Tuhan itu nggak mengajarkan satu ajaran aja gitu loh. Oke, Paham nggak sih terima maksudnya? kasih, bagus pertanyaannya, Iya, iya. paham. Ya, pertanyaan ini bagus teman-teman. Sebenarnya Allah itu cuma menurunkan satu agama saja, Dek. Tapi manusia yang memilih untuk mengingkari. Makanya Al-Quran katakan, saya bacakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian, untuk menguji kamu terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu. Kalau semua orang ini Islam, lalu saya berdakwah sama siapa? Nah, kalau lagi pula waktu Adam datang mengajarkan kepada anaknya, baik di kitabnya Kristen dan di kitab Islam, yang mengingkari itu bukan ajarannya, tapi anaknya yang mengingkari ajaran Tuhan karena faktor keirian dan kedengkian. Yang satu bersedekah sedikit, yang satu bersedekah banyak, lalu Tuhan lebih mencintai sedekah yang banyak, iri, akhirnya dibunuh. Jadi perpecahan manusia itu bukan karena Tuhan, tapi karena manusia itu sendiri yang memilih untuk berpecah. Dan perlu kamu ketahui, inilah bentuk bukti bahwa Tuhan menciptakan kita nggak sama kayak robot. Kalau Tuhan mau menciptakan kita kayak robot, gampang aja. Contoh kayak malaikat itu. Malaikat itu kan nggak pernah bertengkar satu sama lain. Malaikat itu, kecuali di Kristen ya. Kalau di Kristen itu malaikat ada berontak ya. Di Islam nggak ada ya. Malaikat itu adalah makhluk yang patuh. Bukan sama kayak robot juga. Dia punya juga kehendak gitu. Kehendak pribadi dia juga punya. Bukan kehendak ya, lebih tepatnya apa ya? Hawa nafsu kayak manusia itu dia nggak punya, malaikat. Beda dengan manusia. Nah, Allah sudah punya makhluk begitu. Allah sudah punya makhluk yang tunduk patuh, semua melakukan perintah Allah saja tuh. Ya, malaikat namanya. Lalu Allah menciptakan, Allah kan punya kehendak. Masa kita ngatur Tuhan? Allah menciptakan manusia yang bisa memilih, punya kognitif, punya prefrontal cortex. Apa prefrontal cortex? Salah satu alat organ kita yang di depan ini yang bisa mengambil keputusan mau ikut ke kanan, mau ikut ke kiri, mempertimbangkan segala sesuatunya. Maka ketika ada satu gepok duit di atas mejamu, maka Tuhan ciptakan kamu pakai akal, kamu punya hati. Hati nuranimu dikasih Tuhan loh. Ini ada duit orang nih, duit masyarakat nih, kamu adalah pegawai pemerintah. Maka Tuhan memberikan kamu kepada dua jalan. Satu apa? Ambil ini duit, senangkan dirimu. Atau kembalikan duit masyarakat ini, maka kamu adalah orang yang tunduk patuhkan dan takut kepada Tuhan. Kamu yang memilih. Nah, sama ketika Nabi diutus kepada suatu kaum, tidak semua orang percaya kepada Nabi itu. Kenapa? Contoh, Yahudi atau Bani Israel itu menolak Nabi Isa atau Yesus gara-gara mereka tuh egois. Mereka nggak mau menerima Nabi dan Rasul bukan dari keturunan mereka. Mereka tuh menganggap keturunannya aja yang hebat. Ya, jadi orang Yahudi itu menganggap Tuhan itu cuma mencintai nenek moyang mereka aja. Jadi kalau ada Nabi dari bangsa lain mereka tolak.
Nah, Nabi Isa dalam Islam dituduh sebagai anak hasil perjinahan karena lahir dari seorang perempuan yang tidak punya suami. Dan dalam iman Kristen, Yesus disalib itu bukan karena dia salah, karena Pontius Pilatus mengatakan dia tidak berdosa, tetapi dia dibunuh karena keinginan orang Yahudi yang memang tidak percaya kepada dia sebagai Mesias, karena tidak mengikuti kriterianya orang Yahudi. Artinya bukan Tuhan yang membuat kita ini berpecah-pecah, bukan, tapi Tuhan mengizinkan kita berpecah. Kenapa? Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ciptakan surga dan neraka. Artinya Tuhan sudah tahu kalau dia ciptakan manusia, nanti ada yang memilih masuk neraka, ada yang memilih masuk surga. Bahkan dalam Islam, Allah membesarkan porsi neraka karena ternyata manusia yang diciptakan Allah ini lebih banyak memilih untuk masuk neraka. Coba kamu lihat sepanjang sejarah. Mulai dari Yesus muncul ke dunia, berapa banyak pembunuhan sadis terjadi. Kehancuran Yerusalem atas pembunuhan dari Raja Titus. Kejahatan yang luar biasa. Perang salib, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Betapa banyak manusia yang pengen menguasai negara orang lain untuk memuaskan hawa nafsunya. Kolonialisme. Orang-orang itulah yang kafir kepada Allah dan plus mereka berbuat biadab menggunakan agama mereka, yaitu Kristen. Pakai doktrin interkaitera, di mana bula kepausan yang dikeluarkan oleh Paus Alexander mengizinkan Portugis dan Spanyol untuk menjajah negara-negara di luar Kristen. Keluar doktrin Dum Diversas, yaitu doktrin perbudakan abadi, di mana Paus Alfonso kelima mengizinkan Raja Portugal kelima yang bernama Raja Nicholas untuk menjajah dan memperbudak orang-orang Islam, bahkan mengambil istri-istri mereka. Harta bergerak dan harta tidak bergerak, ambil, sikat. Artinya kejahatan manusia itu bukan Tuhan yang kau jahat, tidak, tapi Tuhan selalu memberikan petunjuk. Contoh, ketika Musa diutus, Bani Israel ingkar, maka Tuhan mengutus lagi nabi sampai kepada Isa. Perhatikan baik-baik. Sampai di Isa, ternyata sebelum Nabi Isa turun, sudah banyak nabi-nabi yang coba dibunuhi sama Bani Israel. Apakah masih pantas Allah memberikan kesempatan kepada orang Bani Israel ini untuk bertobat? Diutus nabi dibunuh, berkali-kali Allah kasih kesempatan mereka bertobat. Di sisa terakhir Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, mereka rencanakan untuk dibunuh. Maka wajar Allah tak lagi memberikan kepada mereka nabi. Kenapa? Udah berkali-kali nabi diutus kepada mereka. Bahkan saking biadabnya Bani Israel, mereka yang mengklaim orang pilihan Tuhan, diutus banyak nabi, gak tobat sampai sekarang. Malah mereka yang paling banyak merusak itu. Gaza itu mereka hancurkan. Sistem perbankan mereka kuasai. Mereka jadikan orang budaknya. Sistem Swiss itu kan dari mereka itu. Nah, oke, bahkan nama mereka nggak boleh disebutkan nih di TikTok dan di YouTube nih. Bahaya teman-teman. Kenapa? Karena mereka punya power untuk menghancurkan negara dan daerah. Karena mereka gunakan sistem keuangan, mereka pegang. Zionis atau orang-orang Israel sekarang yang kalian lihat itu, bahkan mereka terang-terangan di hadapan kita semua membunuhi anak kecil yang kalian anggap sebagai apa? Mengambil alih tanah mereka yang dijanjikan Tuhan. Nah, coba kalian perhatikan, nabi-nabi diutus kepada mereka berulang berkali-kali, sampai sekarang kelakuannya biadab juga. Kalian diludahi sama mereka. Nah, coba kalian perhatikan, sekali nabi turun di tanah Arab, perhatikan baik-baik, wajarlah Allah tidak lagi mengutus nabi setelah Nabi Muhammad. Ternyata ketika nabi ini hadir di Jazirah Arab, perhatikan baik-baik, Arab yang penuh dengan kejahilan, penyembahan kepada berhala, telanjang bulat ketika tawaf. Coba lihat Arab sejak munculnya nabi itu sampai detik ini menjadi tempat beradab, di mana di situ seluruh manusia datang untuk menyembah kepada satu Tuhan, dan mereka tidak saling baku hantam, saling bunuh-bunuh hanya karena beda bacaannya. Kok beda Qurannya? Padahal imamnya cuma satu. Coba perhatikan, kalian Kristen nggak bertemu aja di Vatikan, kalian saling bunuh. Bayangkan, setiap hari orang dari luar Afrika, Eropa, Asia Tenggara dengan berbagai macam kelakuannya, banyak juga yang biadab orang Islam ini loh, datang ke Mekah. Ada kalian dengarkan pembunuhan seperti yang terjadi Inkuisisi Spanyol di Mekah? Inilah bukti bahwa tanah ini diberkati Tuhan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang dapat ya mempertontonkan aslinya siapa di tanah Mekah, dengan ada yang gila di situ, ada yang teriak-teriak di situ, ada juga yang berbuat kurang ajar, ada. Tapi itu cuma skala kecil.
Bahkan kalau dalam 100 tahun sekali kejadiannya, 2 kali kejadiannya. Tapi coba perhatikan, Vatikan dilanda skandal keuangan bekerja sama dengan mafia. Baru kemarin Irlandia ditemukan 796 mayat anak-anak di gereja, di asrama yang dikelola gereja Katolik. Perhatikan baik-baik. Ketika Bani Israel diutus nabi nggak tobat, maka wajarlah Allah pindahkan kemuliaan itu ke tanah Arab, karena ketika tanah Arab sekali diutus nabi langsung tobat semuanya. Arab itu mayoritasnya Islam, Kristen mayoritasnya di Yerusalem enggak. Justru Yerusalem itu mayoritasnya Islam. Artinya cara berpikirnya saudara-saudara kita Aris Encarung ketika bertanya, ya kan Tuhan berkehendak, kenapa nggak ciptakan aja kita satu kaum? Itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Karena Allah menghendaki kita itu memang berbeda-beda supaya kita saling menjadi ujian. Contoh, kalau seandainya semua orang kaya adikku, kepada siapa lagi kita bersedekah? Nggak ada gunanya kita bersedekah. Kan kita dapat pahala. Kenapa kita dapat pahala ketika bersedekah? Karena kita mengeluarkan empati kepada orang susah. Kenapa kami dapat pahala berdakwah kepada orang belum beragama? Karena Allah melihat empati di dalam hati kami, nggak mau orang Kristen ini masuk neraka kekal. Makanya kami belajar kuliah untuk mengajak kalian kepada jalan yang benar. Kami nggak mau kalian menjadi biadab seperti pendahulu kalian, menjajah, inkuisisi, perburuan penyihir. Kami nggak mau. Inilah bentuk bukti bahwa ketika kalian jadi Kristen, kalian itu adalah ujian bagi kami. Makanya kan Allah bilang gitu, supaya kita menjadi ujian satu sama lain. Nah, dengan kamu sebagai orang non-muslim, Dek, itu justru menunjukkan bahwa umat Islam ini adalah umat yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kami tidak diajarkan untuk membunuh kamu tanpa alasan. Makanya Rasulullah bilang, tidak ada paksaan dalam agama. Sanggup nggak Tante Mika ini menjalankan itu? Buat apa dikasih hukum? Nggak ada paksaan dalam agama. Lanjut tanya. Tapi ternyata nggak ada yang perlu diajak beragama. Gitu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Makasih jawabannya, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak. Untuk ini ya, apa namanya, masuknya agama di Indonesia itu kira-kira awal mulanya gimana tuh, Kak, ya, kalau boleh tahu? Ada 4 teori. Ada yang namanya teori masuk dari kalangan orang Gujarat. Pembawa teorinya itu seperti Snok Horgonye. Dia mengklaim bahwa, kalau nggak salah Snok Horgonye yang teori Gujarat, dia mengatakan bahwa Islam itu masuk dari orang-orang India yang datang berdagang ke Indonesia. Ada juga namanya teori Cina, ada 4 teori itu. Nah, teori ini dibawa oleh orang-orang yang mencari tahu. Tetapi 4 teori ini semuanya sama. Tidak ada satupun yang mengatakan Islam masuk dengan kekerasan. Keempat teori ini justru menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara berdagang dan menikah. Tapi yang paling banyak itu berdagang. Memang kami berdakwah itu dengan cara boleh berdagang. Misalnya saya nanti mau datang ke Eropa misalnya, mau mencoba berdiskusi dengan Eropa. Yang saya lakukan pertama sekali apa? Saya buka restoran dulu, jualan dulu. Nanti ketika saya sudah berkomunikasi, baru saya tunjukkan akhlak saya sebagai muslimah. Baru kemudian saya berdakwah. Wahai saudaraku, siapa yang bilang Yesus Tuhan? Nah, begitu cara berdakwah. Nggak ada tembak orang, matikan orang, jatuhkan bom, bunuh, jajah. Nah, beda dengan Kristen masuk ke Indonesia. Itu melalui misionaris dari Jerman yang ditunggangi oleh Belanda, bahkan saling menunggangi. Namanya adalah Zending. Kalau dari Jerman namanya Rheinische Missionsgesellschaft, yang dilanjutkan oleh HKBP sekarang. Dan di antara para misionarisnya itu bahkan ikut berperang melawan pribumi ketika mau meminta Belanda menganeksasi wilayah Selindung dan Toba. Ya, VOC punya organisasi penginjilan namanya Zending. Penginjilan di Jerman punya organisasi namanya Rheinische Missionsgesellschaft. Nah, salah satu penginjil dari RMG ini namanya Nomensen. Kamu kalau jalan-jalan ke Sumatera Utara tuh ada patungnya gede tuh. Nah, Dr. Uli Kozok membuat buku pernyataan bahwa ternyata Nomensen ini adalah orang yang meminta Belanda untuk menganeksasi, mencaplok wilayah Selindung dan juga Toba. Beda dengan masuknya Islam. Islam masuk ke Indonesia dengan damai, berdagang, membawa produk, menunjukkan akhlak. Kalau Kristen dengan jajahan, gitu.
Oke, Lanjut. baik. Udah sih Kak, itu aja. Udah. Oke. Oke, thank you ya Terima Bang. kasih Oke, Aris. oke. Kapan-kapan kalau mau bertanya tentang Islam silakan naik lagi. Oke, siap ya Ya, Bang. kalau Ya. bertanyanya dengan sopan dan santun, kami akan menjawab dengan sopan dan santun. Terima kasih Oke, baik. atas Aris berkunjungnya ke Komal Bang Yonatan Nandar. Semoga keluarga Aris dan Aris di sana sehat-sehat selalu. Oke, amin Bang. Thank you, thank you. Oke. Iya. Roma. Assalamualaikum Tante Mika. Waalaikum. Waalaikum. Kemana aja Roma nggak pernah nampak? Rifa, Bang Kang Yonatan. Roma kemana aja nggak pernah nampak? Hmm? Aku aja nggak dinaikin sama si Rifa ini. Iya, karena masih Nggak ada. botol. Dah, tanggapi tema, Roma. Tanggapi tema atau bertanya. Tanggapi tema. Iya, mau tanggapi tema boleh, mau bertanya boleh. Yang Kalau mau bijak diskusi, ya baca temanya. Siapa tertulis di sana? Siapa yang dimaksud yang bejat? Daud, Hosea, rata-rata kan nabi-nabi di kitab kalian bejat semua. Yakub, Hosea bersundal, Daud ngambil bini orang, Yakub menipu. Yakub bukan nabi di agama kalian kan? Ya udahlah, Yesaya telanjang bulat selama 3 tahun. Pokoknya kelakuan di dalam agama kalian nabi-nabinya amoral semua rata-rata. Makanya aku bertanya, kalau kelakuan nabi-nabi di kitab kalian bahkan ditegaskan dalam Yeskiel pasal 14 nomor 3 dikatakan bahwa nabi-nabi Israel itu seperti anjing hutan, tapi dibuatlah konteksnya sama orang Kristen sebagai nabi palsu. Kenapa kalian itu masih saja mengakui mereka sebagai nabi? Apakah memang tidak ada standar moralitas sebagai seorang nabi di agama kalian gitu loh? Standar moralitas nabi di agama kalian apa? Coba itu aja. Ada nggak standar moralnya? Kalau di dalam agama kami nih, nabi-nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan maksiat dan juga syirik. Maksum mereka. Nah, nabi-nabi di kitab kalian itu terjaga nggak? Memang bejat kelakuannya atau gimana? Silahkan, Roma. Oh, ini fitnah yang kejam ini. Loh, Daud ngambil bini orang, Hosea bersundal disuruh Tuhan. Gimana sih? Nabi-nabi di kitab kalian itu nabi siapa namanya itu yang bisa bicara dengan keledai itu, keledai jadi bicara itu juga ternyata Loam. nabi palsu. Loam. Ada Tuhan Bileam. Bileam, Tuhan berfirman Bileam. kepada Bileam loh. Tapi Tuhan aja berfirman kepada Bileam, atau Bileam menurut Kristen nabi palsu. Agak bingung saya ini antara nabi palsu dengan nabi nggak palsu. Di Kristen nggak bisa bedain. Yeskiel pasal 14 nomor 3 coba dibaca. Seperti anjing-anjing Oke, jadi hutan saya jelaskan nabimu ya. ya Israel gitu. Apa yang mau dijelaskan? Saya mau kamu bertanya, bukan malah ngejelasin. Ini bantah. Kalau ini dibantah, misalnya, oh tidak, Iya, Nabi biar Israel itu jelaskan. suci. Nabi Israel tidak pernah ngambil bini Iya. orang. Nah, kan Iya. gitu. Ya, tapi begini. Adapun memang ada tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip bejat, oke, nggak apa-apa, oke kita terima aja. Tapi tentu Ya hal udah, kalau itu gitu ngapain dituliskan diskusi dalam lagi? kitab suci. Udah nggak apa-apa. Kami nggak tanya Enggak, kenapa Tuhan, supaya tidak bro. salah persepsi. Teman-teman Supaya bentar jangan tuh, saya tanya yang di kemudian bawah dulu. kalian Sebentar, saya tanya. framing-framing. Sebentar saya mau tanya di bawah. Supaya nggak framing-framing Teman-teman, gitu loh. sebentar saya tanya dulu netizen. Kan ini nonton yang banyak nih. Teman-teman di bawah mau mendengarkan nggak kenapa Tuhan Kristen menuliskan nabi-nabinya bejat dalam ini? Kalau kalian mau dengerin, saya suruh dia ngomong. Kalau nggak, soalnya saya nggak mau dengerin. Kalian mau dengar? Coba di bawah ketik mau gitu. Tidak. Mau si Tuh, cek mau serang, tuh, mau mau tuh. satu, Mau kan? 2, mau si backspace, bentar 3. 3 lebih banyak yang tidak ya. Tapi udah karena udah 3 orang yang mau, oke. Ini aku nggak nanya ya. Aku nggak Jadi pernah gini. bertanya kenapa Tuhanmu. Aduh. Kamu sendiri ya yang menjelaskan Oke. ya. Ingat ya, saya nggak nanya, Oke. Mika nggak nanya, Inanar nggak nanya, kami nggak nanya. Kamu aja yang pengen menjelaskan. Silakan. Oke. Jadi Alkitab menulis kisah dari orang-orang atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab bukan bermaksud untuk memuliakan manusia, bukan, tetapi untuk memuliakan Allah yang penuh kasih karunia dan pengampunan. Jadi ketika Alkitab menceritakan tentang kelemahan dari Yakub, perbuatan Daud,
ya perbuatan anak Lot itu bukan untuk meniru mereka, melainkan untuk menunjukkan bahwa orang pilihan Allah pun membutuhkan anugerah dan pengampunan dari Allah. Ya. Coba saya tanya dulu, Roma. Roma pasal 3 ayat 23. Bentar, Roma. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Ya, gimana? Roma, saya mau tanya sama kamu. Kitabmu menuliskan kebejatan nabi-nabinya karena ini dan itu. Kamu tahu dari mana itu? Siapa yang ngasih tahu sama kamu? Aduh, Kalau macam-macam kitabmu saya. dituliskan Gimana? gini loh, kamu kan bilang gini, kitab saya menuliskan ini dan itu karena begini-begini. Pertanyaannya tahu dari mana? Kamu penulis kitabnya. Karena kenapa saya bingung ini? Kamu bukan Tuhan, kamu bukan penulis kitab itu. Yang tahu kenapa kitab itu ditulis adalah penulis kitabnya. Dan yang tahu kenapa Tuhanmu membuka aib para nabi-nabinya, itu Tuhanmu yang tahu harusnya. Tapi kok kamu tahu? Tahu dari mana itu, Roma? Kalau Tuhanmu membuka aib para nabinya supaya Dari tidak pendeta, ditiru, Pak. tahu dari mana? Pendeta Pendeta tahu lah, dari mana? Pendeta tahu dari mana itu? Ya mereka kan punya karunia untuk memaknai ayat-ayat kitab suci itu. Oh, dari Roh Kudus. Ya itu Itu yang namanya kami yakin, asumsi. Benar. bukan asumsi. Ini kenapa saya bilang Komal Yonatan Nandar ini adalah komal edukasi. Ciri-ciri informasi itu dikatakan edukatif. Yang pertama punya literatur, yang kedua rasional, yang ketiga bermanfaat, yang keempat memang itu mempengaruhi peradaban. Tapi kalau tidak masuk dalam kriteria ini, dan ini hanyalah asumsi yang tidak ada gunanya, maka ini kita sedang tidak edukasi, tapi kita sedang mengizinkan Roma untuk mendongeng dan berasumsi, lalu kita buang waktu. Kasihan mereka yang punya kuota. Makanya saya bilang gini, Roma. Asumsi Uniriva. Ya udah, Kan sekarang saya tanya. ada Dari referensi mana dari- kamu tahu? Kamu bilang dari kuasa Roh Kudus. Itu kan klaim. Kalau saya bilang saya lebih bisa memahami kitab kamu karena Tuhanmu ada dalam diri saya, gimana? Percaya nggak kamu? Ya, Anda percaya oleh karena kamu. Ya sama, saya juga nggak percaya sama omonganmu itu. Enggak, maksudnya. Ngapain saya percaya? Jangan Saya kemudian tidak akan, mispersepsi bentar. gitu loh. Saya tidak akan Jangan bisa kemudian membantah. orang atau teman-teman di Sebentar. dalam, ya. Bro, saya tidak bisa membantah ketika omongan itu didahului oleh data. Tapi ketika kamu bicara, kenapa kitab saya membongkar aib nabi-nabinya karena ingin begini, dari mana kau tahu? Iya pendeta saya. Kenapa pendeta kau tahu? Karena dia punya ilham Roh Kudus dan bisa memaknai. Aku lebih punya Roh Kudus lagi daripada pendeta kau. Kenapa bukan aku yang ngomong? Kok kau yang harus ngomong? Jadi kalau ini namanya kita sedang membuang waktu untuk mendengarkan asumsi liar, tidak edukatif. Edukasi itu adalah sebuah komunikasi edukasi itu adalah sebuah komunikasi yang menggunakan kaidah dan metodologi ilmiah. Contoh, ketika ditanya sama saya tadi, Uni, kenapa Tuhan tidak menciptakan satu kaum saja? Metode saya yang pertama adalah menggunakan literatur kitab suci dulu. Karena saya tidak mungkin tahu apa yang saya tidak tahu. Saya diberitahu dulu baru saya tahu. Nah, kenapa Tuhan begini dan begitu? Saya tidak mungkin tahu. Yang tahu kenapa Tuhan begini dan begitu ialah Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan yang harus menjawab. Maka Tuhan menjawab di mana? Saya bukan nabi, saya tidak mungkin ketemu Tuhan. Maka Tuhan menjawab menggunakan perantaraan nabi dengan membawa kitab suci. Maka tadi saya menjawab menggunakan data kitab suci saya. Anda tadi menjawab pakai apa? Pakai pendapat pendeta. Terlalu kau. Terlalu. Kami dipaksa mendengarkan asumsi yang tidak ada datanya. Ani, Saya persingkat saja ya. diam dulu Ani. Biarkan yang lain. Ani bertanya saja, jangan menjelaskan karena Ani tidak layak. Ani menjawab aja ya. Bertanya aja. Aduh, ribet. Kalau Roma jadi Ani ini ribet, teman-teman. Jadi Ani Kita apa lagi? sapa yang lain dulu. Kita sapa yang lain. Roma sini aja duduk. Jangan kemana-mana. Jangan kau Diam dulu, ngusip komal orang. Sini aja. Iya, sini aja kau. Pats.
Gosip Fat. ke rumah orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan? Ya, alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali, Bang. Kami suka nonton bareng Universal dengan Ya. adanya seperti ini. Kami selalu sedih dan kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah bahwa ada apologet yang mendalamkan agama Islam, agama kita semua. Kami suka nonton bareng tiap malam, tiap hari. Kami bersedih, Uni. Dan juga di samping itu kami mendapat ilmu yang lebih yang menambah keislaman kami. Di situ kami Alhamdulillah. bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ya kami juga Semoga bermanfaat. Doakan saya terus sehat ya. Pasti, Doakan pasti, saya, doakan pasti. Nandar, doakan Mika Semuanya, supaya kami semuanya. istiqomah. Semua apologet doakan Pasti, semoga mereka pasti. istiqomah. pasti. Ya, Iya, support kami dengan doa. Ketika kami Pasti. didoakan, bisa jadi doa Anda itu menembus langit karena mungkin Anda adalah orang yang dicintai oleh Allah, sehingga ketika Anda berdoa untuk kami, doa Anda diijabah oleh Allah. Bisa jadi kami adalah orang yang terlihat baik, tapi sesungguhnya kami bukan orang baik, sehingga mungkin kami berdoa belum diterima oleh Allah karena banyaknya maksiat yang kami lakukan. Maka kita saling bersinergi di sini. Kalian doakan kami pun mencoba apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Amin ya Kami Allah. selalu berdoa. Yes. Kami Izinkan saya selalu bertanya, berdoa boleh? semua apologet. Nanti Roma, diam dulu. Ya, Islam. makasih Bang Fat, kita lanjut diskusi ya. Baik. Ya, udah, makasih itu Bang aja. Fat. Baik. Sehat selalu di sana sekeluarga, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahmad Fauzi, Saya sabar dulu Roma. Ahmad Fauzi. Oke, izinkan saya turunkan. Oke, Roma, bertanyalah kau baik-baik agar terima baik. kebenaran Saya itu. akan bertanya langsung ke jantung iman Anda, ya. Oke, saya bertanya ya terkait dengan junjungan Anda, Nabi yang Anda muliakan, yang Anda tinggikan. Oke, Rifa, coba jawab pertanyaan saya berikut ini. Mengapa Nabi Anda menikahi Aisyah yang masih anak kecil? Kamu Oke. coba lihat Sahih Bukhari 5133. Apakah ini mencerminkan moral seorang utusan Allah? Jawab. Oke. Pertanyaan kamu ini sudah saya jawab tadi. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah? Saya sudah menjawab tadi, tapi mungkin kamu belum masuk. Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu wanita cerdas. Di antara istri-istri Nabi, mereka itu tidak sama seperti Sayyidah Aisyah. Dalam ilmu Islam ada yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur hukum-hukum tentang kehidupan beragama kami dan bersosial kami dalam Islam, di mana ilmu ini adalah ilmu yang berbeda terkadang antara laki-laki dan perempuan. Contoh, fikih perempuan dengan laki-laki itu ada perbedaan. Kami bersucinya kami itu beda dengan laki-laki. Kami ada yang namanya itu adalah mandi wajib ketika setelah datang bulan. Ada kami diajarkan cara memperlakukan tubuh kami ketika kami setelah berjima ataupun setelah datang bulan. Maka Sayyidah Aisyah dinikahi salah satu hikmahnya oleh Rasulullah adalah menjadi guru bagi kami para perempuan, supaya ketika kami bicara tentang alat vital kami bagaimana memperlakukannya dalam Islam, tidak kami tanya kepada laki-laki, tapi kami tanya kepada perempuan. Itu salah satu hikmah kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menikahi Sayyidah Aisyah itu justru menunjukkan akhlak Nabi kami mulia. Kenapa? Sayyidah Aisyah aja yang kalian bilang bocil dan korban pedofil aja mengakui bahwa suaminya adalah laki-laki yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Bayangkan loh. Kalian kan tuduh Sayyidah Aisyah itu korban pedofil. Si korbannya aja memuji suaminya. Gitu loh. Inilah bukti Nabi kami bahkan menikahi anak kecil pun anak kecilnya tidak menjadi korban, bahkan tumbuh menjadi ulama besar. Daripada punya Tuhan temenan sama lonte, dicium kakinya sama lonte, saya lebih memilih Nabi yang menikahi anak kecil, dan anak kecil ini tumbuh menjadi wanita hebat, karena pasti laki-laki ini hebat, karena dia gembleng lah, perempuan ini menjadi wanita luar biasa. Saya nggak mau punya Tuhan, katanya nggak punya istri, katanya nggak suka cewek, tahu-tahu ciuman sama lonte, dicium lagi kakinya sama lonte. Ah, itu saya nggak suka. Gitu. Nih.
Begitu. Seperti itu ya, saudaraku. Oke, baik ya. Jadi Ini bentar. Saya tunjukkan kepada kamu nih pembuktiannya ya. Nih. Ini Nabi saya disaksikan sendiri oleh istrinya nih yang bilang nih. Ini istrinya yang kalian tuduh sebagai korban pedofil ya. Ini Sayyidah Aisyah, ini istri Nabi saya nih. Kalian kan tuduh dia korban pedofil nih. Tapi apa kata dia tentang suaminya? Nih. Ya. Aisyah menjawab, ya, akan tetapi beliau adalah seorang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian. Atau beliau adalah seorang yang paling kuat menahan nafsunya dari kalian. Keren Nabi saya loh. Nabi saya istrinya bocil, cantik, cerdas. Itu nggak dihabisi sama dia. Bahkan istrinya yang bilang, Nabi kalian itu adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Suami beliau sendiri yang bilang loh. Tapi ada Tuhan katanya nggak suka sama cewek. Giliran dicium lonte, diam aja. Gimana itu moralitasnya itu? Kan begitu perbandingannya. Kalau saya mah, Nabi saya nih keren banget nih. Anak kecil aja di bawah pengawasan dia langsung tumbuh jadi wanita hebat, berilmu, menjadi ulama. Aku yang herannya ya Roma ya. Nabi kami sah menikah di mata Tuhan, kenapa kau permasalahkan? Sementara Nabi kau banyak berzina, kau nggak pernah pertanyakan itu. Nggak pernah kau permasalahkan. enggak, Bahkan diambilin Bang. lagi sama Tuhan loh. 2 Samuel pasal 7, 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Bahkan diambilin bini orang loh. Gini Roma, bentar aja masuk Roma, bentar aja ya. Nabi kami menikah keluarga perempuan tidak permasalahkan. Nabi kami menikah warga di sekitar tidak permasalahkan. Nabi kami menikah keluarga Nabi kami tidak permasalahkan. Nabi kami menikah istrinya yang lain tidak permasalahkan. Nah, kamu kenapa ada nabi yang berzina, yang bersundal, yang mengambil bini orang lain pun kamu tidak permasalahkan ini? Bahkan Ishak itu menurut Rashi menikahi istrinya Ribka di usia 3 tahun loh. Bahkan di Yahudi sendiri halakahnya boleh mengawini anak kecil umur 3 tahun dengan memasukkan jari ke dalamnya. Kecuali ketika Nabi Muhammad menikahi Bunda Aisyah, keluarganya nggak terima. Warga Abu Jahal, sejahat-jahatnya Abu Jahal, tidak mempersalahkan pernikahan Nabi. Aku tunjuk umur 6 tahun di zaman dulu itu nggak umur 6 tahun seperti sekarang. Ya, ini kutunjukkan data. Ya. Nih, kutunjukkan data aja. Ya. Bahkan ya, ini masih di zaman kita. Di zaman kita, ntar ini aku gedein punya dulu. Di zaman kita, anak SD itu badannya udah segede gaban loh. Nih, data ya. Anak SD udah segede gaban, apalagi zaman Nabi Muhammad. Ini kita menggunakan logika. Tadi jangan samakan anak umur 6 tahun sekarang dengan anak umur 6 tahun zaman dulu. Anak SD di zaman kita yang sekitar 50 tahun yang lewat seperti anak SMA badannya. Nah, yang harus kamu pahami itu ketika ada nabi yang berzina yang diizini oleh Tuhan tanpa dosa. Bahkan Tuhan yang ngasih. Bahkan Tuhan yang ngasih. Begitu Roma. Cukup Roma, silakan bertanya aja. Oke. Jangan itu aja perasaan aku itu padahal udah dijelaskan loh. Begini. Udah sering diskusi. Ya, jadi begini. Kalian kan meyakini berdasarkan iman kalian bahwa junjungan kalian ini merupakan suri teladan karena dia adalah utusan dari sang ilahi atau ya Allah gitu ya. Tetapi bagaimana sosok atau orang yang kalian anggap sebagai suri teladan ini ya yang konon katanya sudah berusia 53 tahun kemudian melakukan hubungan atau melakukan bentar. Nggak apa-apa Mikabir. Nggak apa-apa. Lanjut aja. aktivitas
aktivitas seksual dengan anak berusia 9 tahun. Oke, saya tanya. Kalian menyebutnya sebagai suatu tindakan bermoral tinggi dan teladan bagi umat manusia. Oke, saya tanya sama kamu. Gimana ceritanya gitu loh? Enggak, saya tanya sama kamu. Tunjukkan satu literasi. Sebentar dulu. Saya minta parameter itu harus ada data. Misalnya ini nih. Tunggu dulu. Tunjukkan saya di dalam pertanyaan saya supaya clear. Ya, saya selesaikan. Nah, kira-kira tindakan yang seperti itu kalau dilakukan di zaman sekarang ada nggak satu negara saja saya yang jawab. melegalkan tindakan apa tersebut? Kalau seandainya Anda lakukan, Tante Mikana. Aduh, Anda panjang lakukan kali, tindakan udah itu nanya kalau aja. sekarang, Saya tanya Anda sama kamu. menikahi Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Gadis cilik umur 9 tahun tahun. berapa? Apakah tahun itu berapa akan negara ini? Udahlah banyak kali cerita kau, aku Akan direstui? mengizinkan kau. Aku menjawab dengan cara bertanya. Kristen-Kristen yang mengkritisi pernikahan Rasulullah, coba kalian tunjukkan di kitab kalian itu larangan menikahi bocil dulu lah. Ya, itu satu. Yang kedua, coba kalian tunjukkan tahun berapa pernikahan wanita diatur dalam undang-undang. Coba tahun berapa. Maka ketika kalian sudah menjawab, pertama ada di kitab kau. Kalau tidak ada di kitab kau larangan menikahi bocil, berarti agama kau nggak ada adab. Berarti kau komplain ke agama kau dulu. Kalau di kami ada aturannya, menikahi wanita itu harus balik. Balik itu ditandai dengan fase menstruasi. Nah, agama kau berarti kau kritisi. Agama kau nggak ada adab. Gara-gara agama kau lah itu nggak ada aturan pernikahan, makanya banyak bocil dinikahi sama raja-raja Inggris dulu. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kau mengkritisi pernikahan nabiku, kutanya sama kau, Indonesia ini menentukan pernikahan perempuan itu tahun berapa di awal pertamanya? Coba kau jawab itu, buka mic-mu. Nggak usah banyak cerita, nggak usah bertele-tele sama aku, panjang kali ceritamu. Nggak harus diatur juga, orang udah pada tahu bahwa ya dilarang menikahi gadis cilik. Sejak kapan? Di mana tertulis di kitab kau ada larangan menikah jadi cilik? Diam dulu. Ini ku tunjukkan sama kau. Inilah biadabnya Kristen ini. Kristen, diam dulu. Ini buktinya dibolehkan. Kok nggak dibolehkan? Pendusta kau. Kau sendiri dapat kitab dari Yahudi. Yahudi sendiri mengizinkan anak umur 3 tahun di papap, vaginanya disodok. Nih kau tengok nih, nenek moyang Tuhan kau kelakuannya. Ribka dinikahi usia 3 tahun. Masa kau bilang nggak boleh? Yahudi saja boleh menyodok anak 3 tahun. Kau Kristen kan agama kau dari Yahudi. Kok kau pula yang bilang nggak boleh? Bahkan kalau kau tengok, bukan framing. Nenek moyang Tuhan kau, diam dulu. Ini fakta. Rashi, diam kau. Kau Kristen ini enggak. Gini loh, Kristen yang nggak ada adab. Kau dapat kitab dari Yahudi. Yahudi ini Rashi, ini tokoh Yahudi ini. Yahudi berkata apa? Jadi Ishak saat berusia 37 tahun itu berhubungan seksual dengan bayi 3 tahun balita. Kau kebayang nggak itu? Bukan mendesah dia, mengoek dia. Ketika disodok barangnya bukan kebayang nggak kau itu? Dan itu kelakuan nenek moyang Tuhan kau. Kelakuan nenek moyang Tuhannya. Aduh, aku lagi diam dulu. Aduh, saya lagi sedang berdakwah. Kelakuan nenek moyang Tuhannya Kristen dan orang Yahudi, anak bayi yang masih bisa, kalian kebayang nggak penis dimasukkan ke vagina usia 3 tahun? Nggak mendesah dia, nggak ada tuh nggak ada. Kebayang nggak? Bahkan Burita Wahyu mengakui Yahudi itu mengizinkan memasukkan jari ke dalam lubang vagina anak usia 3 tahun lebih 1 hari loh. Ini loh. Dan ini yang kau bilang bermoral. Ini yang kau nggak bilang nggak boleh. Tidak ada, nggak, orang semua punya otak. Agama kau tidak ada aturan pernikahan. Bahkan kau bilang di agama kau kita kan punya akal. Di Eropa itu kalau bukan karena Islam semua pada berkutu. Disodok, bokong orang-orang. Jadi lucunya Kristen, mereka nggak punya standar moral. Nabi-nabi di agama mereka bejat-bejat, tapi mereka mengkritisi pernikahan Nabi Muhammad yang bahkan tidak menyakiti Sayyidah Aisyah dan bahkan tidak menyakiti orang lain. Nabi Muhammad wajar menikahi anak kecil. Kenapa? Karena dia nggak bejat kayak kau. Kalau kau jangankan anak kecil, janda usia 35 tahun aja nggak layak kau nikahi. Kenapa? Jangan-jangan kau sodok bokongnya. Kenapa? Kau birahian. Otakmu mesum. Dalam bayangan kau, ketika ada pria dewasa di dalam sebuah kamar, pasti disodok vaginanya. Pasti itu otakmu. Karena kau begitu mungkin. Karena di gereja Katolik banyak begitu kejadiannya. Makanya kau parameter otak kalian Kristen yang porno ini kalian letakkan kepada nabiku yang mulia. Nabiku otaknya nggak kotor, nggak mesum kayak kalian.
Kalian jangankan anak kecil usia 6 tahun, nenek-nenek aja mungkin kalian sikat mungkin. Nih, Karena kalian mesum. Lanjut. Tunjukkan data 8 negara perkawinan anak perempuan di bawah umur. Agamanya apa kau tengok? Nigeria, Chad, Republik Afrika, Mali, Mozambik, Burkina Faso, itu agama Kristen semuanya. 8 negara pernikahan anak di bawah umur 2015 sampai 2021. Ya, ini apa? Data nih bos. Nah kalau kau mau merujukan, kalau kalian merujukan Nabi, kalau kalian Kristen, bentar dulu. Bukan menentang. Katanya. Kalau kalian menyatakan Nabi Muhammad kami ini bejat dalam berhubungan badan, ya jumlah anaknya pasti lebih banyak daripada bininya. Itu aja logika. Bininya 11, anaknya cuma 7. Ini logika. Kalau Nabi Muhammad menganggarkan untuk perempuan itu untuk budak seksnya saja, udah banyak anaknya. Ini bininya 11, anaknya cuma 7. Itu logika. Kalau seandainya ya Kristen nenek moyangnya loh kabur dia gara-gara oe. Kebayang nggak kau tuh? Kau bayangkan lah, renung-renung kepikir-pikir gini Kalau kita bicara anak usia 8 tahun, 9 tahun, ada cerita kisah nih. Aku kemarin ke Singapura. Aku lihat anak SMP. Kalian tahu nggak kayak mama badannya? Dan dia etnisnya dari suku India dan juga Arab. Nih, ternyata ada namanya fase puber dini. Ini tahun 2026 loh. Tahun 2026 aja anak 8 tahun dan 9 tahun dia sudah puber, sudah datang bulan menstruasi. Jangan kau bilang sama kayak anak kau. Anak kau tepos, dadanya kecil, kau samakan dengan anak-anak orang Arab, anak-anak orang India. Anak orang Arab, anak orang India usia 9-10 tahun udah kayak mama-mama. Nih, puberitas adalah masa ketika anak mengalami perubahan hormon di dalam tubuh. Ini ada namanya puberitas dini. Ya, ini namanya puberitas dini. Puberitas ketika anak nih namanya nih. Nih, kalau anak usia 3 tahun nggak ada namanya puber. Kau kebayang itu anak usia tahun itu, Memang Ripa, memang siapa umur 3 tahun? Pula. Di bawah kau. Ripka, nenek moyang tuan kau. Nenek moyang tuan kau mengawini anak usia 3 tahun, Ripka. Nah, kalau nenek moyang Tuhan kau nggak ngawininya bocil, nggak ada Tuhan kau. Iya.